Untuk itu saya sampaikan kepada masyarakat Riau, masyarakat Indonesia, Partai Demokrat tidak lagi bisa dipercaya. Memang saya akui, Partai Demokrat tidak pernah membahas anggaran dasar rumah tangganya. Makanya Ketua Umum kami tidak tahu tentang anggaran dasar rumah tangga tersebut. Karena tidak pernah dibahas. Musda ini sesuai dengan ADRT dan ini adalah permintaan dari seluruh pemilik suara. Tidak ada intervensi terkait dukungan kepada pemilik suara untuk memilih salah satu calon. Tidak ada, ini murni semuanya, dan kami juga sudah diverifikasi person to person untuk membuktikan siapa yang didukung tanpa ada tekanan siapapun. Percepatan musda itu kehendak seluruh pemilik suara. Bahkan dengan diundurnya 2 kali kemarin, bahkan ketiga pada tanggal 29, kita meminta pada DPP untuk segera melaksanakan. Setelah 3 kali rencana waktunya diubah untuk menjembatani perbedaan pendapat, musyawarah daerah ke-5 DPD Partai Demokrat Provinsi Riau berlangsung dengan lancar dan tertib di Pekanbaru pada hari Selasa 30 November 2021 sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga serta peraturan organisasi yang berlaku. Kami menerima surat dari para ketua DPC, dari 12 DPC menginginkan untuk segera dilaksanakannya musda sesuai penjadwalan. Tapi kemarin nggak bisa karena saya juga sedang mengunjungi Jawa Timur, sehingga baru hari ini terlaksana. Perlu saya sampaikan juga, sudah 3 kali penjadwalan di Kepulauan Riau ini, di pulau ini, Provinsi Riau ini sudah 3 kali. Pertama kami jadwalkan tanggal 14 Oktober. Yang dimana musda ini dalam pandangan saya tidak sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga partai. Tidak dihadiri oleh orang DPD, termasuk saya sendiri sebagai ketua. Tidak dihadiri. Dan mereka tetap lanjut melaksanakan musda ini. Dan ini sama juga pengambil alihan paksa terhadap ketua DPD yang dilakukan oleh DPP. Saya juga sudah ketemu dengan abang saya, Bang Asri. Saya sudah mohon izin menjalankan musda dan berkenan untuk hadir, ya. Artinya cara-cara humanis, cara-cara kekeluargaan sudah saya lakukan. Meskipun pada akhirnya beliau memang tidak berkesempatan untuk hadir di sini. Pesan Ketua Umum pada saat musda tadi, Mas Agus Harimurti menyampaikan bahwa kepada seluruh kader Demokrat di Provinsi Riau dan di Indonesia umumnya tetap solid, jangan mau dipecah belah. Musda Riau ini bukan musda yang pertama. Perlu diketahui bahwa musda Riau ini bukan musda yang pertama, tapi musda yang ke-23. Anehnya, dari 23 ini cuma Riau lah yang bermasalah. Sedikit saya gambarkan di sini, saya dulu bangga menjadi kader Partai Demokrat. Saya terdepan memperjuangkan Partai Demokrat tak kalah diganggu oleh orang. Hari ini saya juga bangga keluar dari Partai Demokrat. Kebanggaan ini saya sampaikan kepada khalayak ramai. Karena Partai Demokrat tidak lagi memegang anggaran dasar dan rumah tangganya. Walaupun anggaran dasar rumah tangga itu tidak pernah kami bahas. Namun ketum kami yang pertama yang saya kagumi kemarin, hari ini pudar di mata saya bahwa beliau tidak ubahnya seperti apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat saya yang kemarin. Musda ini sesuai dengan ADRT dan ini adalah permintaan dari seluruh pemilik suara. Tidak ada intervensi terkait dukungan kepada pemilik suara untuk memilih salah satu calon. Tidak ada, ini murni semuanya, dan kami juga sudah diverifikasi person to person untuk membuktikan siapa yang didukung tanpa ada tekanan siapapun. Percepatan musda itu kehendak seluruh pemilik suara. Bahkan dengan diundurnya 2 kali kemarin, bahkan ketiga pada tanggal 29, kita meminta pada DPP untuk segera melaksanakan. Untuk itu saya sampaikan kepada masyarakat Riau, masyarakat Indonesia, Partai Demokrat tidak lagi bisa dipercaya. Memang saya akui, Partai Demokrat tidak pernah membahas anggaran dasar rumah tangganya. Makanya Ketua Umum kami tidak tahu tentang anggaran dasar rumah tangga tersebut. Karena tidak pernah dibahas. Artinya apa? Artinya ini tidak bermasalah terkait partainya, gitu. Jadi ini memang sudah ada mekanisme yang jelas. Jadi jangan sampai ada terprovokasi. Dan himbauan kami tentu kepada seluruh kader Demokrat di Provinsi Riau, mari kita bersatu, solid, dan tentu sabar. Tentu
jangan terpancing dengan isu-isu bahwa perlu kita garis bawahi bahwa musda ini sesuai dengan ADRT dan ini adalah permintaan dari seluruh pemilik suara. Saya memahami bahwa dalam setiap menjelang musda, tentu tidak hanya di Kepri tetapi di berbagai daerah lainnya, selalu hadir dinamika tertentu. Makin hangat, tetapi hangat itu adalah sehat. Karena kalau partai politik terlalu dingin juga tidak baik. Tetapi saya berharap yang hangat tadi jangan sampai menjadi sesuatu yang membuat kita terbelah, membuat kita menjadi berjarak dan akhirnya merugikan perjuangan utama Partai Demokrat ke depan. Musda kelima DPD Partai Demokrat Riau merupakan daerah ke-22 dari 34 daerah yang menyelenggarakan musyawarah daerah. 12 DPC Demokrat seprovinsi Riau secara aklamasi memilih Agung Nugroho, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, sebagai calon tunggal Ketua DPD. Secara terpisah, Ketua DPC PD Rokan Hulu Kelmi Amri juga menegaskan, itikat baik dari DPP juga tampak dengan melakukan komunikasi berkali-kali dengan pengurus demisioner agar semangat dan pelaksanaan musda ini bisa berjalan dengan baik. Dalam perjalanannya, memang ada perbedaan dan silang pendapat, tapi menurutnya ini biasa dan tidak perlu ditanggapi secara berlebihan. Ia yakin Partai Demokrat tetap solid, siap bekerja untuk konsolidasi dan pemenangan pemilu 2024. Ketua DPC Partai Demokrat Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin menilai AHY sangat menghargai pengurus DPD Riau sebelumnya. Ya, Ketua Umum Partai Demokrat, ya, Mas AHY sangat menghargai pengurus sebelumnya. Buktinya, Ketua AHY sempat mempertahankan Pak Asri sebagai Wakil Ketua DPD Provinsi Riau dari fraksi Partai Demokrat hingga mengundurkan diri dan maju sebagai Bupati di Rohil pada pilkada serentak kemarin. Muzamil menegaskan bahwa mereka tidak mau dipecah belah. Ketum AHY juga menghimbau agar pelaksanaan musda mengandung roh rekonsiliasi sebagaimana yang dicontohkan DPD Aceh. Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya juga menggarisbawahi pesan Ketua Umum AHY bahwa tugas Agung Nugroho nanti adalah merangkul semua pihak, termasuk DPC dan kepengurusan sebelumnya. Demikian Demokrat Update hari ini. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit.